Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Ta'ala berikan kita rezeki untuk kembali ngaji hati, ngaji kitab A'malul Qulub. Dan kita kemarin sudah membahas tentang sebagian samaratur ridho, buah-buahnya ridho. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali apa saja buah dari ridho. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masih di samaratur ridho. Di antara buah keridhaan, kata beliau hafizahullah ta'ala, yaitu al-is'aru bi adli rabbi, yaitu menyadari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidzalika amarana sallallahu alaihi wasallam an yaqula ahaduna idza asabahu hamun aw hazanun. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, jika kita ini tertimpa kesedihan atau kesedihan gundah gulana, yaitu berdoa, Allahumma ya Allah, ini abduka, sesungguhnya hamba ini adalah hambamu. Ibnu abdika, anaknya hambamu, itu maksudnya anaknya Nabi Adam. Ibnu amatika, anaknya hambamu juga, hamba perempuan itu Hawa. Nasiyati biyadika, ubun-ubun atau apa, tiada daya dan kekuatanku kecuali ada di tanganmu. Madin fiya hukmuka, telah berlalu yaitu padaku yaitu hukummu, berlaku padaku hukummu. Adlun fiya qadauka, dan adil padaku ketetapanmu. Ini pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang Allah tetapkan baik berupa hukum, aturan dan lain-lain itu pasti adil. Waladzi la yas'uru bi adli rabbi fahuwa jairun dzalimun. Kata beliau, siapa yang tidak menyadari keadilan Allah, maka dia itu jair. Dia itu orang yang buruk, dzalim, orang yang dzalim. Wa adlullahi mawjudun fi kulli syai'in. Keadilan Allah itu mawjud pada setiap hal, pada segala sesuatu. Hatta fil uqubat, hingga pada masalah hukuman. Dan beliau bawakan contohnya, faqat'u yadil syarik adlun, maka memotong tangan pencuri itu adalah keadilan. Li'annahu uqubatun ala ma iqtarafathu yadahu, karena ini adalah hukuman atas apa yang dilakukan oleh kedua tangan. Jadi kalau tangan yang salah ya tangan yang dihukum, gitu. Itu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Fallahu adlun fi qada'ihi, Allah itu adil dalam ketetapannya. Wa adlun fi uqubatihi, adil dalam hukumannya. Fala yu'taradu alaihi, maka tidak dipertentangkan pada ketetapan dan ukubah, baik ketetapan Allah maupun hukumannya, tidak bertentangan. La fi qada'ihi, tidak dalam ketetapannya, wala fi uqubatihi, juga tidak pada hukumannya. Tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan pada ketetapan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin ini mengajak kita untuk menyadari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara buah keridhaan yang lain adalah syukruhu subhanahu, itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Min ahami samarati ridho asyukru, di antara buah terpenting dari ridho itu adalah syukur. Fasahibu sakhati la yashkuru, orang yang dia itu marah, tidak terima dengan ketetapan Allah, dia tidak akan bersyukur. Li'anahu yas'uru anahu makbunun, karena dia menyadari, dia sadar bahwa dirinya itu makbun. Makbun itu tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Wa haqquhu mankusun, dia merasa haknya itu dikurangi. Wa khadduhu mabkhusun, dia merasa bagiannya itu didolimi. Wa qad yara annahu la nikmata lillahi alaihi aslan, dan dia melihat, dia memandang bahwasanya tidak ada
nikmat Allah itu atasnya pada asalnya. Dia merasa sejak awal bahwa dia itu tidak memiliki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fasaqatu natijatuhu kufranul mun'im wal ni'ami. Orang yang tidak terima, yang marah dengan ketetapan Allah, maka akhirnya di ujungnya itu adalah dia kufur terhadap al-mun'im, yaitu yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dia kufur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Wa ridho, adapun ridho, natijatuhu syukranul mun'im wan ni'am. Sedangkan orang yang ridho, maka natijahnya, hasil akhirnya, kesimpulannya, dia itu akan menjadi hamba yang bersyukur kepada al-mun'im, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat sekaligus mensyukuri nikmatnya. Ini buah keridhaan yang berikutnya, yaitu membuahkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, ya kita pupuk ridho dalam diri kita. Kemudian buah ridho berikutnya adalah tahwinul masaib, yaitu merasa ringan, musibah itu menjadi terasa ringan. Qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, alaika bitaqwallahi wasabri waridho. Wajib atasmu untuk bertakwa kepada Allah dan sabar dan ridho. Ridho apa? Bi maqduri rabbi tukifa ma anta rahibu. Ridho dengan apa yang ditakdirkan Allah, maka itu bisa tukifa ma anta rahibu. Itu bisa menghilangkan sesuatu yang kalian itu takut darinya. Itu musibah maksudnya. Atau segala sesuatu yang menimbulkan takut, maka dengan ridho itu bisa hilang. Wa innaka, sesungguhnya engkau, in awwatta nafsaka biridho, jika engkau membiasakan dirimu untuk ridho, bimakdurihi, dengan takdir Allah, hanat alaika masoib, maka akan ringan atasmu musibah. Jika membiasakan ridho dengan ketetapan Allah, maka musibah itu akan terasa ringan. Dan buah berikutnya, al-wiqayatu minal hasadi wal khikti. Ridho itu bisa menjadikan seorang hamba terjaga dari hasad dan kebencian. Ar-ridho yaftahul baba salamati minal ghis. Ridho itu bisa membuka pintu keselamatan dari ghis, dari perilaku curang. Wal khikti, dari kebencian. Wal hasad, dari iri dengki. Li'anal mar'a idallam yardo bi kismatillahi sayabqa yanzuru ila nikmati fulanin. Karena seseorang itu jika dia tidak ridho dengan pembagian Allah, maka dia akan terus-menerus melihat, memperhatikan nikmat orang lain. Dia akan senantiasa melihat nikmat orang lain. Dan dia dia melihat nikmat orang lain, melihat pemberian orang lain. Wa yabqa hasidan, dia akan tetap hasad li ghairihi, kepada selainnya, ala dawam, senantiasa. Wa mutaminna zawalun nikmati anil akharin, dan dia berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain. Wa sakhatu huwa allati yudkhilu sahibahu hadal bab. Maka amarah, tidak terima terhadap ketetapan Allah, itu yang memasukkan orang tersebut kepada bab ini, yaitu pada hasad, kepada kebencian. Sehingga dengan ridho itu bisa menghilangkan dua hal tersebut. Maka kata orang bijak, kalau urusan dunia itu lihat yang di bawah kita. Kalau urusan akhirat lihat yang di atas kita, biar kita semangat beramal soleh, ya. Tapi yang ajaib itu netizen. Saya pernah mengutip, hanya mengutip hadis saja, cuma divisualisasikan itu ya, ada divisualisasikan dalam bentuk narasi itu, terus di endingnya itu ada hadis itu. Itu yang ada satu yang komentar tuh kencang banget, ya, itu yang akhirnya bikin Islam gak maju gitu. Ya, suami malas lah gitu. Jadi hidupnya tidak punya motivasi lah. Pokoknya intinya senada dengan itu. Jadi rame berdebat, padahal ini adalah, saya cuma mengutip ini hadis Nabi, jangan saya sebutkan
sumbernya gitu. Ini hadis riwayat siapa gitu. Tapi sampai seperti itu. Iya. Kalau dia non muslim wajar ya. Tapi kalau ini muslim. Kok kemudian mengingkari hadis Rasul tanpa dalil, lah ini yang tetap. Dia muslim. Na'udzubillah. Dan buah berikutnya tayakunu min hikmatillahi subhanahu, yaitu yakin terhadap hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Qad yuwaswisu syaitanu lil insani sakhiti ala aqdarillah. Seringkali syaitan itu membisikkan kepada orang yang dia itu tidak terima, yang marah kepada ketetapan Allah. Fayaqululahu, syaitan mengatakan padanya, ma al hikmatu min hadza. Apa sih hikmahnya ini ketika Allah menetapkan sesuatu yang mungkin bagi dia itu buruk gitu ya, terasa berat itu. Apa sih hikmahnya ini? Allah takdirkan seperti ini. Wa ma al hikmatu fi hadza. Apa sih hikmahnya itu? Dan sebagaimana juga mungkin ketika kita melihat kondisi saudara-saudara kita gitu ya, yang qadarullah Allah uji dengan perangan, penindasan, penjajahan, mungkin sebagian kita ngapain sih Allah bikin kayak gitu? Iya. Ngapain sih? Gitu. Kenapa tuh kalau benar orang-orang Muslim itu baik, menghafal Quran, imannya baik, kok dibegitukan gitu ya? Musuhnya kok ya sok-sokan gitu, kok ya dibiarkan. Terus itu banyak kaum muslimin sana kok nggak berdaya, ngapain sih? Kenapa kok tidak digerakkan untuk melumat, kan cepat selesai gitu misalnya. Gitu. Ya. Nah itu bisa jadi kata beliau ini bagian dari waswas syaitan. Waswas syaitan. Amma ridho, adapun ridho, fayaj'alul insan wasiqan min hikmatillahi wa ilmihi. Adapun ridho itu yaitu seseorang dia itu menjadi kokoh. Dia yakin, dia percaya kepada hikmah Allah dan ilmunya. Ketika Allah menakdirkan sesuatu pasti ada hikmahnya dan dia yakin. Ketika Allah menakdirkan sesuatu itu pasti berdasarkan ilmu Allah dan dia yakin. Sehingga apa? Mustasliman li amrihi. Akhirnya dia tunduk patuh, pasrah kepada perkara atau perintah Allah wa qadarihi, dan takdir Allah. Lidzalika fa innar ridha wal yakin akhwani mustakhibani. Maka ridha dan yakin ini adalah dua saudara yang saling melengkapi. Yang saling melengkapi. Wasakhatu wasyakku tau amani mutalasiqani. Adapun marah, kemudian ragu, tidak terima dengan ketetapan Allah, dia ragu, itu adalah saudara kembar yang saling berdampingan, saudara kembar yang saling berdampingan. Jadi ridho itu akan membuahkan yakin, kemudian dia tidak terima kepada ketetapan Allah, maka itu bisa membuahkan ragu, atau sebaliknya dia ragu maka menjadikan dia tidak terima, benci, marah pada ketetapan Allah. Sebaiknya dia yakin pada ketetapan Allah membuahkan ridho. Jadi ini dua hal yang saling berhubungan dan erat kaitannya. Dan di antara buah yang berikutnya adalah sabaqul amilin, yaitu berlomba-lomba dalam beramal. Inna ridho, sesungguhnya keridhaan itu amalun. Ridho itu adalah amal. Amalun qalbiyun, amalan hati. Man arfa'a a'mala qulubi wa a'damuha sya'nan. Atau min arfa'i a'malil qulubi wa a'damiha sya'nan. Jadi ridho itu termasuk setinggi-tingginya amalan hati dan yang paling agung, Waqad yablugul abdu bihadal amal manzilata tusbiku manazila man at'aba badanahu wa jawarihahu fil amal. Maka kadangkala seorang hamba dengan amal ridho ini dia bisa mendapatkan kedudukan yang membalap, yang mendahului kedudukan orang yang berletih-letih dengan badannya dalam beramal. Dia ridho, dia memelihara amalan ridho di hatinya, itu bisa mendahului orang yang berletih-letih beramal dengan badannya. Berletih-letih beramal dengan badannya. Ma'ana amalahu aqalla min amalihim. Padahal amal orang ini tadi yang berbekal ridho pada Allah itu sedikit, lebih sedikit dibandingkan amal orang yang
dia berletih-letih beramal dengan badannya. Jadi ingat Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya. Ya kan? Karena kan orangnya kan ridho. Rasul kabarkan bahwa ada orang yang saudara kalian ini min ahlil jannah sampai beberapa kali, sehingga ada sahabat muda namanya Abdullah bin Amr bin Al-As itu penasaran sampai meminta izin menginap di rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Dan ternyata amalannya itu ya yang dilihat ya biasa saja. Sampai heran, apa itu? Ya ridho. Tidak pernah ada hasad, ridho dengan apa yang Allah bagi. Ya itu aja amalannya. Kelihatannya sepele ya. Kata Abdullah bin Amr, nah ini yang apa namanya, yang menjadikan jenengan ini mulia. Karena keridhaan kepada apa yang Allah bagikan. Dan itu berat loh. Iya, berat. Berat itu. Apalagi kalau pada orang yang kemudian kita ada misalnya konflik apa itu terus mendoakan kebaikan, itu berat sekali. Iya, iya. Terus melihat dia dapat nikmat itu rasanya. Tapi gitu. Di antara bentuk untuk apa ya, melatih keikhlasan ya itu. Dalam kondisi diam-diam mendoakan orang yang tidak kita sukai. Nah, itu berat sekali. Tapi harus dipaksa memang. Dan itu nanti pahalanya besar sekali insya Allah kalau kita lakukan semata karena Allah SWT. Ya dengan catatan tidak usah diupload. Ya. Guys, didoakan ini guys. Itu malah aneh ya, menyulut pertengkaran baru itu bisa jadi kalau nggak hati-hati. Ya Allah. Walidzalika yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah. Oleh karena itu Ibnul Qayyim beliau berkata, Fatariqur ridha wal mahabbatu tuyassir al abda. Tusayyir al abda. Fatariqur ridha, maka jalan ridha ini wal mahabbah dan cinta pada Allah Subhanahu wa taala ini tusayyir al abda, itu memudahkan hamba. Wa huwa mustatlikin ala firasi. Dia itu bisa jadi dia tidur di tempat tidurnya. Fayasbahul amamar rukbi bi marohili. Dan bisa jadi dia itu malah berada di atas orang yang berkendara dalam perjalanannya. Maksudnya ini ada orang yang dia itu beramal, melakukan amal, melakukan ibadah, melakukan perjalanan untuk takur pada Allah. Nah ini ada orang yang dia itu sedang tidur di tempat tidurnya, tapi dia ridho dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa mendahului orang yang melakukan perjalanan dengan kendaraannya. Allah. Wa hadza mimma yamizu a'malul qulubi bi wajhi amin an ghairiha min a'malil jawari. Maka ini yang membedakan, yang mengistimewakan amal hati itu dari sisi umum, itu secara umum. Amalan hati itu secara umum dia itu istimewa, punya keistimewaan dibandingkan dengan selainnya, yaitu berupa amal-amal anggota badan, amal-amal yang dilakukan secara lahiriah. Fa inna tafaqqara wa ta'ammala qad yanalul abdu alaihima ajran atiman. Kadangkala kata beliau, tafakkur, sesungguhnya tafakkur, berpikir, kemudian ta'ammul, merenung, maka itu bisa menjadikan seorang hamba itu mendapatkan pahala yang besar, yang banyak. Wa in kana jalisan ala firasihi murtahan. Meskipun dia itu duduk di tempat tidurnya dalam keadaan dia sedang beristirahat. Biaksi amalil jawari, berkebalikan dengan amal anggota badan. Allati la budda fiha minal amali wal mujahadah. Yang tidak bisa tidak, amal anggota badan itu perlu dengan mujahadah, sungguh-sungguh. Tidak bisa misalnya kita sholat terus disambi tetek, itu nggak mungkin ya. Ambil layah-layah kan nggak mungkin. Atau umrah kok cuma di rumahnya kan nggak bisa ya. Umrah harus ke sana ya, harus melakukan perjalanan. Ya. Sudah sampai sana harus ada tawaf, ada sa'i. Kalau nggak bisa harus pakai bantuan alat atau orang lain kan itu ya. Sedangkan tafakur, kemudian dia ta'amul, itu kan bisa di rumah sambil layah-layah. Tapi ya perlu didefinisikan, itu kan sudah pernah kita bahas tafakur itu. Bukan beda loh dengan ngelamun itu kan, jangan-jangan orang cuma ngelamun jelas itu terus dianggapnya dapat ya gitu. Nah, beda. Tafakur itu berpikir, merenung yang ujung-ujungnya adalah taqarrub ilallah, ma'rifatullah.
Wala yakni hada an yaka'ada rajulu anil amalil abadan. Nah, beliau memberi catatan. Bukan berarti kalau sudah seperti ini kemudian orang itu cuma duduk-duduk saja, tidak beramal selamanya, tidak begitu gitu. Fala yusoli, dia tidak sholat, wala yuzaki, dia tidak berzakat, wala yasumu, dia tidak saum, wala yahujju, dia tidak berhaji, tidak seperti itu. Wa yada'i mahada anal ibadata amalun qalbiyun. Kan tetapi ini yaitu ibadah ini adalah juga amal hati. Wa annahu bimahabbatillahi wa ridho anhu qad istaghna an amalil jawari. Jadi dengan mencintai Allah dan ridho pada ketetapan Allah, maka ini sudah mencukupi dibandingkan dengan amal anggota badan, dengan amal lahiriah. Tapi tetap ini ibadah gitu. Maksudnya amalan hati itu ibadah, bukan kemudian ngelamun tadi itu. Ya. Fahada dolalun adimun. Maka kalau kemudian beranggapan bahwa wis cukup dengan duduk-duduk saja selamanya, itu ya tetap saja sesat itu. Kekeliruan yang besar. Wa babu fitnatin kabirin, termasuk bab fitnah yang besar. Dakhala minhu iblis ala qulubi ba'dinnas. Nah, masuk dari pintu ini iblis itu masuk dalam hati manusia, sebagian manusia. Fazadahum dolalan ila dolalihim. Akhirnya kesesatannya itu bertambah. Wa kufron ila kufrihim. Kekafirannya pun juga, pengingkarannya juga bertambah. Walau sadaqa ma ad'uhu. Kalau misalnya dia, walau sidqun ma ad'uhu, kalau misalnya dia benar dengan apa yang diklaim, la doharat asarul a'mali qalbiyah ala jawarihim. Kalau misalnya dia itu misalnya duduk saja wis cukup ridho, kemudian dia merasa itu cukup, kalau benar klaimnya seperti itu, maka buah dari amal hati itu akan nampak dalam anggota tubuhnya. Kalau dia ridho kepada Allah, maka ketika Allah perintahkan sholat, ya berangkat sholat. Ya, bukan terus aku wis nang kene cukup delok langit itu aku sholat, enggak ya. Ketika ada azan terus tafakur ini lebih besar daripada amal sholat gitu ya. Berarti aku ning kene wae rasane masjid gitu ya. Ya enggak begitu. Karena bentuk keridhaan pada Allah itu ya ketika diperintahkan dipanggil ya datang, namanya hamba ridho dengan takdir Allah. Ini dipanggil sholat kok malah mencari celah berkilah, berarti tidak ridho. Maka kata beliau, la doharat, sungguh nampak apa asarul a'malil qalbiyah. Pengaruh dari amal hati itu akan nampak ala jawarihim, pada lahirnya, pada anggota tubuh. Dan berikutnya buah keridhaan yang berikutnya yaitu mudha'afatu sawab, dilipat gandakannya pahala. A'malul qulub as-salihah laha sya'nun adimun fi mudha'afati sawab. Amalan-amalan hati yang soleh, yang benar, yang soleh, itu memiliki dia itu sesuatu yang besar. Dia memiliki pahala yang dilipat gandakan. Li'anna ajroha la yanqati, karena pahalanya itu tidak terputus. Walaisa laha haddun, dan tidak punya batasan. Bi khilafi sawabi a'malil jawarihil lati laha haddun muta'ayyanun. Mu'ayyanun. Berbeda dengan pahala amal-amal badan, amal-amal lahiriah yang dia itu memiliki haddun, memiliki batasan mu'ayyanun yang tertentu. Memiliki batasan yang tertentu. Fa idza sholal insanu li rabbihi fa inna sawabatil kasolati yanqati'u bi intihaihi minha. Kata beliau, ketika seorang hamba itu, seorang manusia, seorang sholat, maka pahala sholat itu dia akan terputus ketika dia berhenti dari sholatnya. Mandek sholat yang tidak dapat pahala. Bi aksi ridho, berbeda, berkebalikan dengan ridho. Allati la yatawaqqafu sawabu, yang tidak berhenti pahalanya.
fa idza kanal insanu yufkiru bidihnihi wa qalbihi annahu radin anillahi wa anil qadaihi. Kalau seorang itu dia berpikir dengan pikirannya, dengan hatinya bahwasanya dia itu ridho terhadap Allah dan ridho terhadap ketetapannya, summa uridat lahu mas'alatun hisabiyatun. Kemudian dipaparkan padanya masalah hitung-hitungan, masalah contohnya seperti itu. Fa'ina, maka sesungguhnya ajra ridho, pahala ridho itu la yanqati'u, tidak terputus. Wa in sugila adhihnu bisyai'in sanin, meskipun pikirannya itu kemudian disibukkan dengan perkara yang lain, perkara yang kedua, yaitu perkara yang lain. Li'anna aslahu mawjudun, karena pada asalnya ridho itu mawjud. Jadi kalau seorang itu sholat, begitu berhenti maka berhenti. Tapi kalau ridho itu kondisi yang terus-menerus, kondisi hati yang bahkan terus-menerus. ketika dia sudah pindah dari satu amalan, karena dia tetap ridho, karena ya pahalanya terus-menerus. Misalnya diinterupsi tadi itu, kalau dia ini harus ada pekerjaan akuntansi, misalnya hitung-hitungan apa, ya dalam posisi dia ridho ya tetap dia akan mendapatkan pahala itu. Jadi tidak putus. Gitu. Masya Allah. Tidak terjeda oleh amal yang dia lakukan. Kecuali kalau kemudian ini ada hitung-hitungan ganti rugi, terus dia wah ngopo to iki dadakan. Nah, takdir itu terputus ya, dia putus. Tapi ketika dia tetap ridho meskipun dia melakukan pekerjaan yang lain, nah pahalanya mengalir. Dapat pahalanya. Wa katalika al-khaufu minallahi la yunqati wa ajruhu bil istighali bi syai'in akhar. Demikian juga khauf, rasa takut pada Allah itu tidak akan terputus pahalanya dengan kesibukan terhadap sesuatu yang lain. Falau kanal insanu yabki min khasyatillah. Kalau misalnya seseorang itu dia menangis karena takut pada Allah, summa iradalahu aridun syaghalahu anil bukai. Kemudian dia dipaparkan padanya sesuatu yang menyibukkan dia dari menangis. Fa inna ajral bukai wal khasyati wal khaufi minallahi la yazalu mustamiran. Maka sesungguhnya pahala menangis dia, takutnya dia kepada Allah itu senantiasa berkelanjutan, berkesinambungan. Li'annahu amalun qalbiyun markuzun fit dakhil. Karena takut pada Allah itu termasuk amalan hati yang dia bermarkas, berpusat di dalam dirinya. Wa hadza min ajaibi a'malil qulub. Ini termasuk keajaiban amalan hati. Masya Allah. Tinggal sedikit ya, kita selesaikan. Yeah. Kemudian di antara buah ridho yang lain adalah al-khusulu ala izzati wal ghina in nafsi. Di antara buah keridhaan adalah seorang itu mendapatkan izzah, mendapatkan kemuliaan dan kecukupan jiwanya. Jiwanya itu merasa cukup, merasa kaya. Allah Ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u. Katakan wahai Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulki, raja di raja, tu'ti, yang memberikan mulka kerajaan, man tasya, kepada orang yang Allah yang engkau kehendaki, wa tanzi'u, dan mencabut, engkau cabut mulka kerajaan mimman tasya, dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izu, dan engkau berikan kemuliaan man tasya, orang yang engkau kehendaki. Wa tudilu, dan engkau hinakan man tasya, orang yang engkau kehendaki. Qala ba'duhum, sebagian mereka berkata fi tafsiril ayat, dalam menafsirkan ayat. Ba'du maksudnya sebagian ulama menjelaskan dalam tafsir ayat ini, tu'izu bil qanaah, yaitu diberikan kemuliaan dengan qanaah, merasa cukup, waridho, dan ridho. Wa tudillu, direndahkan, dihinakan, bil khirsi wa tama, dengan ketamaan. Jadi diberikan rasa qanaah itu adalah kemuliaan yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Waqala al-Romahur Huzi rahimahullah. Ini nisbat kepada sebuah daerah ini, Romahur Huzi. Man akhadha minad dunya syai'an
ala tariqil iqtisad, siapa yang dia itu mengambil bagian dari dunia, yaitu dari jalan ekonomi, waridho bil qasami, kemudian bil qismi, dia ridho dengan pembagian Allah, khayyan, maka dia akan hidup bi izil qanaati wa ghinan nafsi khayatan thayyibatan, maka dia akan hidup dengan kemuliaan qanaah dan cukupnya jiwa, merasa cukup, yaitu dia hidup dalam keadaan yang baik. Wa man tamaha basarahu illa kulli ma yara minal mata'ibiha, kemudian siapa yang mengangkat pandangannya kepada segala sesuatu yang dia lihat dari perhiasan dunia atau yang sesuatu yang menyenangkan pandangannya, fahuwa fi manzilatil bahimah, dia itu pada kedudukan binatang. Allati takulu fatam taliu, yang dia itu makan kemudian dia itu memenuhi, yaitu memenuhi perutnya dengan makanan itu. Fatadiruhu fi famiha, maka porosnya, fokusnya, hidupnya itu hanya pada urusan mulut dia. Summa ta'awadul aklu, kemudian dia balik lagi, makan lagi gitu, membiasakan makan. La ta'rifu ghairu hadhil hal, dan dia tidak mengetahui keadaan yang atau kondisi yang lain selain urusan makan. Siapa yang tamak terhadap dunia dan dia memandang perhiasan dunia, maka kata beliau ini seperti binatang yang dia itu sibuk makan saja. Kalau di Quran itu kal-an'am, seperti hewan ternak, karena urusannya cuma perut dan di bawah perut. Na'udzubillah. Ya, dan dia tidak mengetahui urusan yang lain, pokoknya mangan warak ya, kemudian kawin, kemudian turu ya gitu. Dan seperti itu. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah, ghana nafs innama yansa'u anir ridha bi qada'illahi ta'ala. Cukupnya jiwa, kayanya jiwa, atau ghina nafsi, kayanya jiwa, innama semata-mata yansa'u, dia tumbuh anir ridha dari keridhaan bi qada'illahi terhadap ketetapan Allah Ta'ala, wa taslimi li amrihi, dan berserah diri terhadap perintah atau perkara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara buah ridha. Dan buah ridha yang terakhir yang dibawakan oleh beliau, wal khalasah, yaitu kesimpulannya, annar ridha sababun, ridha ini adalah sebab lil khairin, untuk kebaikan kulihi semuanya. Ridha ini adalah pangkal dari seluruh kebaikan. Kata Pak Umar Ibn Khattab di Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, Umar Ibn Khattab pernah menulis kepada Abu Musa al-Asy'ari, katanya, amma ba'du fa inal khaira kullahu fir ridha, sesungguhnya kebaikan seluruhnya itu ada pada ridha. Fa in istata'ta antardo fa illa fasbir. Kalau engkau bisa, kalau engkau mampu, antardo, hendaknya kamu ridha. Fa illa, dan jika tidak mampu, fasbir, maka bersabarlah. Ridha ini menjadi yang utama. Kalau tidak mampu ya sabar. Kalau belum sampai pada makom ridho terhadap segala takdir Allah, maka ketika Allah berikan takdir pada kita sesuatu yang berat, kita sabar. Ini nasihat Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Wallahu alam bishawab. Yang kita baca pagi ini. Masya Allah, alhamdulillah kita tunaikan ya buah-buah ridho yang jadi kalau di total dari pertemuan sebelumnya ada 17 minimal, karena tadi khulasohnya bahwa ridho itu menjadi sebab segala bentuk kebaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi